وخصوصا بحضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإلى روحي وللعوز فوق كعبة الله تعالى، ثم الفتح إلى رئيس سيدنا الكتب الرباني مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ أحمد البدوي والشيخ إبراهيم الدسوقي، ثم إلى روحي الإمام جنيد البغدادي وأبي يزيد البسطمي، ثم إلى روحي مولانا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني والشيخ محمد الرشاد بن عبد الله غلامبين البنجري صاحب هذه الرسالة، بأن الله يمدنا بأمدادهم ويجعلنا على ملتهم ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جميع الأرواح ولوالدنا أجمعين ولمشايخنا أجمعين، لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي نور العالمين بنور سيد المرسلين، والصلاة والسلام على حبيبنا أجمعين وهو أول الموجودين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقد قال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan karunia taufik, nikmat, hidayah juga inayah dari Allah hingga kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini. Di majlis akhlakul hidayah ini, yang mudah-mudahan perkumpulan kita di majlis akhlakul hidayah ini, kita yang hadir semua di sini mendapatkan karunia nikmat dari Allah. Allah berikan rahmat kepada kita yang hadir di sini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah berikan kepada kita rizkan halalan thayyiban, rezeki yang berkah, rezeki yang thayyiban. Dan juga semoga Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam taat beribadah kepada Allah, dan semoga Allah tingkatkan selalu keimanan kita di setiap harinya hingga kita mencapai kepada yang namanya mengikut insanul kamil, mutabaah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membuka kitab Kanzul Ma'rifah yang ditulis oleh Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini, sedikit belum tadi tertarik daripada syair yang dibacakan kakanda kita Guru Ahmad Didi. Yang mana sidin tadi menyairkan Nurul Mustafa. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala'al Akwan, Mala'al Akwan. Tidak asing di telinga kita, terlebih lagi kita orang Banjar. Kenapa? Karena itu adalah syair yang dilantunkan selalu oleh lisan yang mulia Maulana Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, sahib Sakumpul Martapura. Tidak asing syair ini, sangat-sangat tidak asing. Bahkan kita semuanya tadi ulun dengar rata-rata hafal kalimatnya. Cuman pertanyaannya, apakah kita mengerti di balik makna tersebut? Nurul Mustafa,
Apa makna daripada Nurul Mustafa? Nurul Mustafa artinya adalah cahaya dari Nabi Sang Mustafa, cahaya daripada Nabi yang terpilih, yang paling nomor satu. Di antara para utusan Allah, di antara para nabi-nabi Allah yang jumlahnya 124.000 atau 102 laksa. Semuanya itu disaring, dicari yang terbaik, maka dapatlah jumlah yang namanya 313. Di situ berbagai macam nabi-nabi di sana. Rasul-rasul utusan Allah 313 orang. Dari 313 orang ini disaring lagi, dicari yang terbaik, yang terhebat, yang lebih berbakat. Jadi ibaratnya tuh yang lebih kuat kesabarannya, yang lebih banyak balaknya. Ternyata terpilih lagi ada berjumlah 25 orang yang wajib kita ketahui. Dari Nabi Adam sampai kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Ke-25 ini disaring lagi, dicari lagi yang terbaik, terhebat, yang paling berkualitas, ada 5. Itulah yang disebut dengan ulil azmi. Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, dan lain sebagainya. Ada Nabi Ibrahim, baginda Rasulullah. Maka yang 5 ini tadi lagi, ulil azmi ini tadi, disaring lagi. Siapa satu orang yang mendapat medali kemuliaan di sisi Allah sebagai Al-Mustafa, tiada lain adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sangat besar Nurul Mustafa ini. Bayangkan, untuk mencapai gelar Al-Mustafa harus melewati keterbaikan nomor 1 daripada sakati 2 laksa 124.000 orang baru mencapai Nurul Mustafa. Siapa? Beliau adalah sahibu Qubatil Hadra yang memiliki kubah hijau di Madinatil Munawwarah, di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mendengar lantunan syair yang dibaca oleh guru Ahmad Didi tadi, ingat kita betapa luar biasa kita memiliki Nabi. Begitu sangat bersyukur kita memiliki Nabi. Maka apabila kita tahu cerita di balik Nurul Mustafa ini, begitu sangat tega kita malas bersalawat kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai malas kita kulir memfungsikan lisan kita, tangan kita. Berapa bang lawasnya? Coba bang katik tasbih sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1 putaran 100, 2 putaran 200, sampai 10 putaran per hari dapat 1000. Karamatnya tahulah biar. Man shalla alayya fi kulli yawmin 1000 marrah, ujar Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku di setiap harinya, dia mendapatkan satu hari itu 1000 kali bersalawat kepadaku. Karamatnya lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Orang tersebut tidak akan dimatikan, tidak akan dicabut rohnya oleh malakal maut kecuali dia melihat tempat tinggalnya di surga dahulu. Maka orang yang mengamalkan ini dapat dipastikan husnul khatimah, karena Nabi yang menjamin. Itulah orang yang meninggalnya dalam senyuman kebahagiaan. Sudah pinandu dengan nabinya, nabi yang paling hebat. Terus dia melantunkan salawat kepada nabi yang paling utama. Dia mendapatkan anugerah dari Allah lagi, jaminan surga dengan berkah bersalawat kepada junjungan agung tadi. Kalau kita tahu kalau ini Nurul Mustafa ini maknanya luar biasa, kenapa maka harus malas kita bersalawat? Karena buah daripada orang yang penggemar kajian Nur Muhammad, hasil amaliyah daripada orang yang menjalani suluk daripada jalan kajian Nur Muhammad adalah salawat kepada Rasulullah SAW. Bohong dan dusta orang yang kajiannya setiap malamnya membicarakan asik dengan Nur Muhammad, tetapi lisannya berat bersalawat kepada Nabi, berarti masih ada yang konslet di dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna ala nabi, senantiasa tidak pernah putus di setiap detiknya
bersalawat mereka para malaikat itu kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad SAW. Allah dan para malaikatnya sedetik pun tidak pernah luput bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Justru itu sambungan ayat dengan fi'il amar kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya kepada aku sebagai Tuhannya, wahai orang-orang yang percaya kepada utusanku, Nabi seorang yang bernama Muhammad itu benar-benar utusanku. Hai mereka yang amanu, hai mereka yang sudah percaya, hai mereka yang beriman. Apa yang disuruh Allah kepada orang yang beriman tadi? Yang percaya Allah sebagai Tuhannya, yang percaya Muhammad sebagai nabinya. Apa yang Allah perintahkan? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian alaihi, terhadap kekasihku tadi, kepadanya Nabi Muhammad SAW. Wasallimu, ucapkan salam sejahtera kepada beliau. Taslima, maka kita akan mendapatkan kesejahteraan. Aslim, taslim. Berislamlah kita, maka kita akan mendapatkan kedamaian. Dan salah satu cara hidup kita agar damai, tentram, jauh daripada kegaduhan, kegalauan adalah tasliman, yakni dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nurul Mustafa. Jangan hanya sekedar Nurul Mustafa saja, kita kaji lagi makna berikutnya. Mala al-akwan, mala al-akwan, mala al-akwan, memenuhi, meliputi seluruh akwan, seluruh antero dunia, jagat raya. Jangankan dunia dan langit, rembulan, matahari, planet-planet, semuanya itu diliputi, dipenuhi oleh nur sang Mustafa tadi, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, bumi yang kita pijak ini aja belum ada yang pernah akurat mengukurnya berapa luasnya. Apalagi dibanding matahari, rembulan, bintang-bintang yang lainnya. Luar biasa. Mala al-akwan, memenuhi seluruh akwan alam semesta. Al-akwan itu al-alam, termasuk wujud diri kita. Dari ujung rambut kita sampai ke ujung kaki kita tidak pernah luput daripada mala al-akwan ini, tidak pernah luput daripada Nurul Mustafa ini. Untuk itu apa salahnya kita mengkaji tentang mengenal lebih dalam lagi pribadi Nabi Muhammad SAW, secara jasmaniah beliau, akhlakul karimah beliau, rohaniyah beliau, sir beliau yang terdapat di pujian-pujian yang sering kita dengar. Jangan sampai kita tuh melarang, "Oi, jangan ngaji Nur Muhammad, kainaikan ketinggian sasat." Berarti kadang menerawang dari kalimat yang sering dibacakan ini. Atau memang kada tahu maknanya? Yang lebih aneh lagi, orangnya pondokan dan tahu makna tapi melarang, tapi melantunkan, kan bingung kita jadinya. Imbang melantunkan Nurul Mustafa mala al-aqwan, jangan mengaji Nur Muhammad saja. Kada wajib juga, kada penting juga. Ada kalau kayak itu tuh. Berarti sidin tadi itu apa? Buta. Faman kana fi hadhil a'ma wa ta'ala, barang siapa yang di bumi di dunia ini a'ma, buta, fahuwa fil akhirati a'ma, dia di negeri akhirat lebih buta, wa adallu sabila, dan tersesat jalan. Jika di negeri akhirat sesat jalan, hanya ada dua jalan di situ. Yang dimaksud sesat jalan fil jannah, sesat jalan menuju surga, berarti dia akan terjerumus ke lembah jurang neraka. Nauzubillahi min dzalik. Semangat aja kita, taruh saja sambat orang napakah kita, sambat orang napakah kehendakan anujar mengaji Nur Muhammad itu kehendakan jadi wali. Kadangnya kehendakan jadi wali, kami itu meminandui supaya tambah mahabbah kepada Rasulullah. Hati-hatinya jadi mengaji Nur Muhammad kali kan mengaku Tuhan. Siapa juga tidak mengaku Tuhan, sadar diri aja pada kami ini insan biasa. Tuduhan-tuduhan yang palsu, tuduhan-tuduhan fitnah itu. Iya. Kan ada kajian Nur Muhammad ini tujuannya ada mengaku sebagai Allah Ta'ala, datang di mana?
justru meminandui mana kadim, mana muhaddas. Diri kita sang muhaddas, Allah Ta'ala zat yang kadim, bukan Anda mengaku sebagai zat yang kadim. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Manba'ul Akwan, Manba'ul Akwan. Apa itu Manba'ul Akwan? Manba' itu artinya sumber. Pian itu menggali tanah, timbul ada banyu, lalu banyu tadi itu menggeludak, membeludak sampai menjadi sumber, itu manba' namanya. Manba'ul Akwan, sumber terjadinya seluruh alam semesta. Jadi dari titik sumber itulah munculnya air hingga memenuhi lubang sumur, itu manba' namanya, sumber mata air. Jadi Manba'ul Akwan ini nur Nabi yang terpilih, Nurul Mustafa atau Nur Muhammad, itu adalah Manba'ul Akwan, sumber titik awal terjadinya alam semesta. Termasuk wujudmu hanya nama ingkari Nur Muhammad tadi. Cuma ini mengingkari. Ada penting je. Amun gak ada penting gaya hendak mengisbatkan kalimat di ketikanya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka di situ kat, di situ lil hadir, bahkan lil mukhatab, berhadap-hadapan. Pertanyaannya, kapan orang bisa bersaling berhadapan dengan zat wajibil wujud? Kapan orang bisa mengatakan engkau bisa langsung berhadap dengan Allah? Sementara Allah sudah kita kenal dengan jalan sifat 20 oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Sepakat Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya zat Allah itu laisa lahu makan wala zaman, tidak terkait waktu dan tempat. Bagaimana kita bisa mengatakan engkau kepada zat Allah? Iyyaka, hanya kepada engkau ya Allah. Dan apakah kak di situ Allah Ta'ala itu bentuknya rejal, laki-laki? Tidak juga. Kenapa bukan iyyaki? Nah itu yang kita kaji sebenarnya, supaya lil khitab ini tadi sah secara akrab, untuk mencapai muqarrabin, supaya kita itu dekat. Apabila dekat mampu mengatakan engkau, sebagaimana dekatnya ulun lawan kanda, kau mengatakan pian. Tapi kalau beliau ini kadang-kadang wujudnya di hadapan ulun mengatakan sidin. Mana julun sidin tadi belum datangkah? Orangnya kadang-kadang. Tapi kalau orangnya di hadapan kau mengatakan pian apa nih julun warnanya nih, utas pian nih. Anu sidin apa ngarannya nih? Marjan abang. Kau mengatakan kalimat pian karena berhadapan. Begitu juga kita dengan Allah Ta'ala di ketika iyyaka, hanya kepada engkau di hadapan. Tapi pertanyaannya, mengaku di hadapan iyyaka, mengaku di hadapan wujudnya tadi nah. Dipinandui kajian nang tentang Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Sudah kita kaji kalau sifat 20. Paham kalau sudah bahwasanya wasilah yang paling utama untuk kita mencapai derajat lil hadir kepada Allah Ta'ala itu adalah wabtagu ilaihil wasilah. Wasilah yang paling utama adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa berwasilah dengan Nur Muhammad, maka mustahil bisa mengatakan engkau kepada zat Allah, siapapun orangnya. Maulah kan kita maminan duit atau memenerin 7 orang ya. Manba'ul Akwan, kita pinandui siapa sumber utama wujud alam semesta. Dan Hayatul Akwan, Hayatul Akwan, hidupnya alam semesta ini bisa tumbuhnya pohon dari biji menjadi tunas, menjadi pohon yang rindang, itu berkat adanya Nurul Mustafa. Bisa lari berenangnya ikan di lautan berkat ada Nurul Mustafa. Dan bisanya bernapas kita selaku insan, bisanya bergerak, kawa memasak, kawa begawi, kawa menyupir, semuanya itu ada Nurul Mustafa di diri masing-masing. Dengan adanya Nurul Mustafa itulah Hayatul Akwan, hidup nang ada di alam semesta ini. Si nang dapat berkat daripada Nurul Mustafa tadi, nang inya hidup, kawa melihat, kawa mendengar tadi, kada diakuinya Nurul Mustafa ini katulahan manusianya nang itu.
Kadang merasakan bahwasanya inya tuh kau behinak kau hidup tuh berkat Nurul Mustafa si Hayatul Aqwan ini tadi ampun berkah. Diingkarinya hadis palsu aja jangan digaji nang itu. Kebanyakan orang nang itu lihat aja dahinya hirang, janggutnya panjang, celana cingkrang, mujasimah, wahabiyah. Di neraka. Amunnya ada nang ngaku-ngaku ahlu sunnah. Kami aja muhibin bubuhan guru-guru Banjar gue, tapi tak ada percaya munafik. Munafik. Abang guru sudah kita kenal, beliau sangat-sangat berpegang teguh dengan yang namanya Nur Muhammad ini. Ketinggian jalan, ketinggian. Nang tinggi itu panaikan Pinang. Nah itu. Kalau ketinggian kenapa mau dilantunkan nih? Apa tadi tuh ya di mana tuh orang melantunkan? Hayatul Aqwan. Dasar kada hakun manggali makna syair juga. Tahu syair aja. Orang pengarang syair ini hayati, tahu ilmunya, jadi menulis kayak itu. Nang tukang baca nang di generasi-generasi ini tahu manggali orang juga maknanya. Kok bisa mengingkari gitu kan? Ada kayak itu di sana tidak banyak kan? Ada yang percaya aja Nur Muhammad tuh ya. Cara kanting juga aja. Ujarnya itu hidup mukanya atau beri muar bener. Kasidah-kasidah ini sudah menunjukkan supaya orang-orang menulis kasidah ini supaya kita generasi-generasi berikut ini mengikut jejak langkah beliau supaya benar dinanduk dengan seorang yang bernama Nurul Mustafa ini. Artinya Nur Nabi yang terpilih yang bernama Muhammad sama dengannya Nur Mustafa ini Nur Muhammad, Nur Muhammad, Mala al-Aqwan itu maknanya. Lain Nur Mustafa, Nur Haji Mustafa nang bejul kidul di muka tuh lain. Tuh Haji Imus. Apalagi bilang Nurul Mustafa, Ruhul Aqwan, Ruhul Aqwan. Kalau bukan berkat daripada Ruhul A'zam, Sayyidina Wujud, Sayyidul Wujud, Habibina Muhammad SAW, ruh tidak akan ada nempel pada jasad kita. Kawalah pian berjalan ke sini tanpa ada peranan roh. Coba jasad aja jadi mayat pian. Mun jasad aja tanpa roh jadi mayat. Kenapa kamu mampu kamu ke sini menunggang sebelum motor ke sini kawa? Karena ada roh. Ruhul Aqwan itu masuk ruhul insan. Ruh insan itu termasuk ruhul Aqwan. Datang di mana? Daripada Nurul Mustafa tadi. Jaka kada berkah daripada Nurul Mustafa tadi, kada kawabian ke sini membawa sebelum motor datang ke majelis akhlakul hidayah sini. Tapi masih aja ragu dalam keagungan Rasulullah. Ujur juga aja. Asa ada mungkin ujar. Intinya kita mengkaji tentang mengenal Nurul Mustafa ini tidak pernah kita menuduh Rasulullah itu sebagai Tuhan. Rasulullah itu sebagai anak Tuhan, kada pernah kita meyakini kayak itu, kada pernah. Tatap presiden sebagai makhluk yang paling utama. Ujar siapa kita menuhankan Rasulullah mengaji Nur Muhammad? Justru memenandui kemuliaan beliau itu. Tambah mahabbah kita, tambah rindu dengan beliau, tambah banyak bersalawat kita kepada Rasulullah. Adalah kita membicarakan Rasulullah itu Tuhan kita, ada. Rasulullah itu anak Tuhan, ada juga. Orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Tetapi kita setinggi apapun mengenal kemuliaan Rasulullah SAW, tidak pernah kita menuduh Rasulullah itu sebagai ibnullah. Tetapi Rasulullah, tetapi Habibullah, tetapi Abdullah. Orang nangna wujud semulia, sepaling mulia manusia di muka bumi adalah Rasulullah. Nang mampu diberikan kemuliaan seperti itu hanya Rasulullah hingga mi'raj ke langit ke-7 sampai Sidratil Muntaha.
tatapai bergelar sebagai Abdullah hamba Allah. Kadada kita orang Islam menyebut sidin. Wa asyhadu anna Muhammadan ibnullah. Kadada tatapai abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Allah. Walaupun kita tahu beliau itu Ruhul Akwan, dari roh beliaulah terwujudnya seluruh roh alam semesta. Bebatuan, pohon kayu, yang basah dan yang kering, semuanya bertasbih kepada Allah. Berkah daripada Nur Muhammad ini yang yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih senantiasa kepada Allah yang di langit, yang di bumi. Bebatuan, pepohonan, besi-besian, semuanya itu bertasbih kepada Allah, berarti memiliki ruh. Apabila mereka memiliki ruh, maka bisanya mereka bertasbih kepada Allah. Berkah Nurul Mustafa ada di kandung makhluk tadi. Talinga kita benar enak ada mendengar bunyi tasbih alam. Tasbihnya kodok, tasbihnya pohon, tasbih ular, tasbih binatang, tasbih besi-besi, tasbih tanah, tasbih pasir. Kita ada mendengar. Talinga kita terhijab. Tetapi Al-Quran menetapkan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Senantiasa bertasbih kepada Allah, makhluk yang di langit dan makhluk yang ada di bumi. Kenapa maka bisa bertasbih? Karena ada Ruhul Akwan, Nurul Mustafa. Jangan tahu baca aja ya kalau Anda. Mun nyakawat ditelaah, ditadaburi, napa garang. Jadi sidini Nurul Mustafa tang Ruhul Akwan ha. Pikirkan bujur-bujur. Jangan sampai menganggap Rasulullah itu biasa-biasa saja. Kayak kita ajar bila ditawak dari sidin kan badarah katulahan. Muhammadun basyarun lakal basyar. Beliau memang manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Ainul Akwan, Ainul Akwan. Nur Mustafa atau Nur Muhammad itu adalah Ainul Akwan. Nyatanya alam semesta ini bisa diraba, bisa dijabai, bisa dirasa, bisa diminum kopi ini karena Ainul Akwannya Nur Muhammad. Jasa Nur Muhammad kalau diminum kopi ini nah. Ada serangkat minum guru itu jadi saya dulu Jaga kadar Nurul Mustafa yang bergerak Ainul Akwan karena komen jambari jangkir nih guru kami. Nawa. Han coba kita kena ibamanya irni atau mandangan saya ini renung karena itu gigi bujur hebat pian Rasulullah. Berkat pian semuanya dari Rasulullah. Lalu inilah yang dikatakan oleh salah seorang pembesar habaib kalau kada salah ngaran sini Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan apa jadi sidin? Law ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turfata ainin fa ini ghairu muslimin. Kalau Rasulullah itu gaib pada diriku satu kejap mata saja, aku hukumkan diriku keluar daripada orang muslim. Bayangkan dia. Karena sidin wani bapak dirga itu sidin menguasai makna Nurul Mustafa Ainul Akwan, Ainul Akwan. Sudah tahu jalannya, jangankan Habib Umar Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas usuk kan kau pada itu. Tahu jalannya. Nya tuh bang, ulun tadi mendengar guru Ahmad di membaca syair tadi, masya Allah luar biasa maknanya. Sesuai loh namanya bagi orangnya. Jadi ibarat kayak Pak Haji ulun mengupas maknanya kada tersinggung sidin karena sidin tahu juga maknanya. Habis akan gak guru? Tanggung deh. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Sirrul Akwan, Sirrul Akwan,
sirrul akwan, rahasianya alam semesta, termasuk rahasianya insan. Inilah Nurul Mustafa tadi. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya si manusia, karena manusia itu mengandung Nurul Mustafa sebagai sirrul akwan. Ada jatuh hadis palsu. Tasarahmu wahai. Kami lebih percaya Syekh Abdul Qadir Jailani karena Syekh Abdul Qadir Jailani menuliskan di kitab beliau. Lebih percaya dengan Syekh Abdul Qadir Jailani kami yang menulis kalimat itu sebagai firman Allah daripada Muhammad yang hajar lahir juga. Tuh Syekh Abdul Qadir Jailani kalau daripada pian. Ada jatuh hadis palsu. Ujarnya nih pulang. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Salamu ay. Sirrul akwan. Nah itu tadi. Jadi cukup itu aja kan dulu berlahaulun makna ya kan. Kayaknya tuh kata buka kitab. Artinya makna dibalik syair Nurul Mustafa itu kan sembarangan biar luar biasa. Muha orang namanya irnya kan juga biar lihat ya, memancar luar biasa. Si penyairnya kan paham gak ada paham maknanya di hatinya. Ada tersulut rasa kerinduan di hatinya ketika membaca Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala'al Akwan, Mala'al Akwan, Habibi Muhammad, 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 Khairil Mursalin. Ya Allah, Habibi Muhammad, kekasihku sang Muhammad, sang Muhammad, sang Muhammad. Siapa sih din itu nang 3 kali disebut Muhammad, Muhammad tadi? Khairil Mursalin, paling baik di antara segala utusan Allah, daripada jumlah sakati 2 laksa disaring menjadi 313, dari 313 disaring menjadi 25, 25 disaring menjadi 5, 5 dipilih menjadi 1 orangnya. Beliau adalah Khairil Mursalin yang bernama Habibi Muhammad. Untung benar kalau kita ditakdirkan Allah Ta'ala jadi Rasulullah. Untung, luar biasa untungnya. Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah, ya Allah, lepaskan jabatanku sebagai ulil azmi, lepaskan jabatanku sebagai utusanmu, aku ingin menjadi umatnya Muhammad SAW. Tidak dikabulkan, tetapi usub, tanpa meminta si usub ditakdirkan Allah sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Suahlah kita terpikir gitu, nikmatul kubra, nikmat yang paling besar adalah ditakdirkan Allah, diciptakan Allah, ditakdirkan Allah, diciptakan Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Pernah kita terpikir gitu? Kebanyakan apa? Aku jangan berbesi mobil belum kawan tak nyaman lagi. Mencari keduniaan. Hidup di dunia itu sugih gak ada kah? Bungas gak ada kah? Bilanya kita pinandu diri kita dicipta Allah, ditakdirkan Allah sebagai umat Rasulullah, bahagia sudah pian. Kayak itu urusan nomor itu urusan belakang. Cuma itu bang, nang iyanya nih kita nih, supaya Nurul Mustafa tadi kayak apa, supaya kita dapat renungi, supaya dijadikan tertanam di dalam kalbu kita. Jangan tak pisah lagi dengan Nurul Mustafa tadi. Nang hayatul akwan, manbaul akwan dari sirul akwan dari. Itu lah, sampai situ aja dulu kita syair. Nah, kita sarikan bubarnya. Muhammad Wahabi. Halaman berapa? Halaman 5. Di hendak mengerjakan zikir. Sayugianya tuh kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain ad-dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Maka berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang kita kenal dengan Datuk Kalampayan, ujar sidin sayogianya atas kita tatkala hendak mengerjakan zikir itu mandi dan bersuci daripada lita yang zahir. Arti lita itu hadas kecil atau kotoran yang zahir. Lita yang zahir itu hadas lah. Serta mengambil air sembahyang dan berwudu. Jadi bila kita akan melaksanakan zikir tadi, setelah kita bersuci mandi-mandi, membersihkan daripada kotoran-kotoran yang zahir, lalu kita mengambil air sembahyang yakni berwudu. Tapi sebelum ke sini kan pembicaraannya sudah ada kita ujar sidin di sini cara untuk mencapai man arafa nafsah faqad arafa rabbah itu pertama mengenal asal kejadian diri yakni daripada Nur Muhammad SAW. Yang kedua dia matikan dirinya sebelum mati dahulu dia. Dan yang ketiga panah sekalian di dalam ilmu Allah, kudrat Allah dan iradat Allah. Sudah kita bicarakan di pertemuan nang terdahulu. Namun kita ulang-ulang terus kan lambat tamat. Apa ulang temuannya? Dan yang batin dengan mengucap istighfar, minta ampun kepada hadrat Tuhan kita Azza wa Jalla. Jangan hanya sekadar imbah merasa sudah mandi bersih daripada kotoran zahir, lalu dia mau berwudu. Setelah berwudu itu jangan merasa puas dahulu asal bersih dah jasmaninya. Rohani pulang jerudatu di sini apa? Dibersihi batinnya dengan cara apa? Mengucap istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kenapa? Maka menggawi kebaikan maka masih diistighfari. Wudu itu kan kebaikan. Kenapa? Maka istighfari. Istighfar daripada sifat kekurangan kita. Banyak amal ibadah kita ini yang memiliki kekurangan. Itu yang kita istighfari. Dan yang batin dengan mengucap istighfar, minta ampun kepada hadrat Tuhan kita Azza wa Jalla. Dengan memakai pakaian yang putih. Nah itu sebelum melaksanakan zikir tadi dianjurkan dengan setelah mandi bersih, kemudian berwudu, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, mengistighfari batinnya kita. Kalau pindah hati ada rasa takabur, rasa ujub, rasa nang riya dan lain sebagainya, diistighfari, jangan sampai ada itu. Kemudian memakai apa? Pakaian yang berwarna putih. Mudah-mudahan semuanya hadir. Dan khalwat kan, memakai pakaian yang putih dan khalwat pada tempat yang sunyi. Nah, cari tempat yang sunyi, yang kira-kira jauh daripada keramaian. Wadah di Abah Samad sana kan, misalnya di Solong situ tuh, nah, tempat berpajal di situ. Assalamualaikum Mbah, tempat berhalwat di sini. Akaju-akaju sedikit. Ada pondok situ. Di tempat yang sunyi, yang jauh daripada keramaian. Amun walaupun di tempat sunyi tapi bawa HP sama ibu bohong. Paham berakawal aja. Nggak ada terlumpung situ. Walaupun di kamar seorang juga cuma HP, jangan dibawa terasa sunyi ya Jobian. Pada tempat yang sunyi, maka sembahyang 2 rakaat. Nah, lalu yang mengajarkan sembahyang 2 rakaat. Salam, memohon taufik dan hidayah kepada hadratnya. Jadi imbah memakai dari baju putih, masuk di kamar khalwat, nang jauh daripada keramaian. Misalnya di rumah juga, jauhkan daripada nang ulah ramai hati, yaitu HP, hilangkan HP, jangan HP dibawa ke kamar khalwat sama ibu. Karena di HP itu macam-macam, Gojek ada, gitu, GoFood ada, WA ada, macam-macam main itu. Lepas lalu sembahyang 2 rakaat, memohon taufik dan hidayah kepada hadratnya, lalu duduk bersila.
dengan sopan. Nah, bersila dengan sopan. Nah, minta taufik kepada Allah, memohon hidayah kepada Allah. Jangan merasa seorang engkau beribadah, jangan rasa seorang yang memiliki kehebatan. Semuanya yang kau lakukan ini atas dasar taufik dan hidayah biar ya Allah. Pian juga nang apun geretek, nama ulah hati ulun bergeretek, jasad ulun bergerak. Untuk beribadah ini semuanya anugerah petunjuk pian, bukan kepintaran ulun untuk melakukan khalwat ini. Lalu duduk bersila dengan sopan dan merendahkan diri kepadanya. Merendah diri, khudu di hadapan Allah. Jangan ada targetnya di kampung ini berkah aku bahalwat nih Pak, jadi jauh daripada bala. Ujar. Siapa tahu kan berkah si tukang jual iwak dan walinya. Jangan sampai jika kada aku bahalwat nih kira-kira berguncang gempa bumi Samarinda nih. Jangan juga ada di hati yang kayak itu. Belum lagi bahalwat kayak itu, udah batar baik payah, baik pengunjung. Kada pas andakannya. Jadi itulah merendah diri kepadanya semata-mata kita ini sebagai hamba Allah yang lemah, menghadap kiblatul muslimin, menghadap kepada arah ke Baitul Masjidil Haram Mekah. Ini kadalah kamana aku menghadap ya disetujui kiblat nak ajar Pak Aina Matwalu pasang wajhullah, lain kisahnya pulang nang itu. Ini adab. Ini adab. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu, arahkan tubuhmu ke arah pihak Masjidil Haram. Itu kan. Lalu kiblatul muslimin itu artinya mengarah ke arah ke kiblat. Maka dihantarkan kedua tapak tangannya kepada lututnya, kepada lutut kedua, lalu mutna model kayak ini nih. Bersila ini kalau dengan tunduk kuduk, dua tapak tangan dihantarkan kepada lutut, kedua lututnya tap ini. Kadang kayak ini kadang kayak ini. Nah, mereka apa itu pas itu sudah ada nunjuk kau usap pada baju putih. Nah, itu pas itu. Nah, pernah dibaca lalu mengucap la ilaha illallah, mengucap kalimat mulia tersebut serta mengingatkan maknanya di dalam hati dengan i'tikaf yang putus. Di ketika lisan mengatakan la ilaha illallah, hati kita kalau kita mengingat maknanya bahwasanya tidak ada zat yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan hanya zat Allah. Tidak ada yang menggerakkan aku melainkan hanyalah Allah. Tidak ada yang memberi petunjuk, taufik dan hidayah melainkan hanyalah Allah. Tidak ada yang membuat aku bisa bersujud melainkan hanyalah Allah. Itu maknanya. Makin banyak yang bertafakkur makin sugih, makin banyak lagi makna la ilaha illallah ini. Makna la ilaha illallah ini kan banyak benar maknanya. Tidak ada nama nyuruh duduk melainkan Allah, tidak ada nama nyuruh minum melainkan Allah, tidak ada nama nyuruh makan melainkan Allah, tidak ada nama ulah aku sembuh melainkan Allah, tidak ada yang membuat aku bisa melihat melainkan Allah, tidak ada yang mengkawakkan aku menyetir mobil melainkan hanya Allah. Ini makna la ilaha illallah ini luas samudra, luas lagi makna la ilaha illallah ini. Bisa-bisa kita lagi minta laduninya ditolong Allah Ta'ala. Tidak ada yang mampu menggerakkan aku memasak nasi ini melainkan Allah. Tidak ada yang mampu memberikan kekuatan di ketika aku mencuci piring ini melainkan Allah. Tidak ada yang mampu membuat aku kuasa menyapu lantai ini melainkan hanya Allah. Maka itu berarti bibinian bisa jadi waliyah di rumah.
Nih. Kada bani dua kanang lagi. Mata tak kosong. Doakan dengan ini berlaku syirik ikam. Karena Tuhanmu tunggal ya. Ada mau dua. Pasang nabi ini tauhid kayak itu. Pandang nabi ini nang laki. Allah wahdah la syarikalah. Dakwaman dua biar. Ada kan beginian. Nah, ya amda. Iya amda. Cuma ada bang tegas di sini nama duanya. Nama dua tuh banyak kali bauman. Kalau tiga ambil tiga bohongan beda tuh itu. Nang ianya berapa tadi 3 lawan 4 kan? Baunya ada liunya lagi. Kelompok kantingnya itu. Terus napatang lah yang udah kasih Tuhan. Kalimat la ilaha illallah serta mengingatkan maknanya di dalam hati ilah. Dengan iktikad yang putus, iktikad yang tidak ada batasannya. Luas samudra, dalam samudra lebih luas dan lebih dalam lagi kalimat la ilaha illallah ini biar. Kada gampangan maknanya, jangan sekedar la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, terus kayak ramah. Hingga itu aja maknanya ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dia tuh rumah iramat tuh. Hingga itu aja maknanya sih Tin. Atau orang mu'alaf, sama orang mu'alaf tuh juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Hanya masuk Islam kan itu penyaksiannya. Seorang yang sudah Islam matan parut ini masa kayak itu aja maknanya. Gali lagi dong. Tak tinggalan zaman hidup jadinya. Satu hukum itu, maknanya aja matan bebeheri. Seorang kurang pergaulan. Muhammad kurang pergaulan. Harapnya itu jangan cara matu. Datang ke sini mana masa. Nyempet kami kurang pergaulan. Dia datang ke sini yang kurang pergaulan. Kurang la ilaha illallah itu maknanya luas. La ma'budu bihaqqin illallah. La mashhuda bihaqqin illallah. La qadira illallah. Itu nang diajarkan datu-datu kita berhari. Ini dibadahkan bid'ah malah lebih makna aja. Seorang bungul. Ini malah lebih makna itu aja. Seorang bungul. Bagaimana tadi pulang? Harapnya itu cepat bungul bungul itu bahasa Banjar. Bahasa Arabnya jahil. Ganti ya, bahasanya seorang jahil. Sama usuk. Iya. La ilaha illallah serta mengingatkan maknanya di dalam hati dengan iktikad yang putus. Tiada keadaanku dan semesta sekalian alam ini wujud hakiki. Nah, itu makna dari tukang bayan. Kayak apa tadi? Basila, praktekkan, Mbak. Iya. Itu bertutup mata biar ucap la ilaha illallah. Nah, lisan pian ucap itu, hati pian kayak ini bahaya maknanya tiada keadaanku dan semesta sekalian alam ini wujud hakiki. Nah, itu tuh. Artinya wujudku ini kadada, alam semesta ini juga kadada secara hakiki. Karena alam dan diri kita ini statusnya maujudun biwujudillah. Tulis guru, jangan berkritik, ya kalau supaya walaupun halwatnya satu mat, biar nih halwatnya walaupun satu mat, kita mandi ya lah, bodoh, beristighfar tadi. Anu mau ada halwat ya, apa aja jam ini berapa lawas 2 rakaat aja, 2 rakaat, 2 rakaat. Ibarat untung sampai yang sunat 2 rakaat tadi kalau basila menghadarkan tangan gitu. Ya. Tapi maknanya diingatkannya nih, sebagaimana dianjurkan Datuk, jangan dibulu-bulut juga. Kan itu aja karena dibaca aja. Kehendaknya nampak kamu kena dibaca Quran 30 juz. Kalau lawasan jar usuk. Saya bikin yang ini gali usuk.
Kenapa maka Datu Kalampayan mengatakan makna la ilaha illallah itu bukan kada kayak ini maknanya tiada Tuhan selain Allah. Kada kayak itu sini arti daripada sini kayak ini kalimatnya nah. Tiada keadaanku dan semesta sekalian alam ini wujud hakiki. Artinya wujudku ini tidak memiliki tidak ada, alam semesta pun tidak memiliki sifat wujud juga. Kenapa? Alam semesta tidak berhak bersifat wujud, manusia tidak berhak bersifat wujud karena ini adalah wujuduka zanbun. Bilanya mengaku wujud berdosa. Wujuduka zanbun. Itu lain hadis lain anu guru aja. Tetap walaupun lain hadis, walaupun lain Quran, tetapi maknanya masuk akal. Karena bila bakal wujud gitu kenapa? Berdosa. Kenapa maka berdosa? Merampas status kadim. Ini yang berhak bersifat wujud ini sang maha kadim aja. Siapa? Sifat nafsiyah. Siapa orangnya? Ya Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Tiada wujudku dan sekalian alam ini wujud yang hakiki. Wujud yang sebenarnya itu apa? Illallah. Hanya Allah wujudun hakikiyun. Kalau kita ini, wujud kita ini adalah mazharun wa majazun. Sekedar majazi dan mazhari. Wujudun hakikiyun, wujud nang hakiki ini zat Allah. Zat kita, diri kita. Wujud nang mazhar, wujud nang majaz. Bukan wujud nang aslinya. Maka kalimat illallah dengan memejamkan kedua mata serta mengiktikatkan rasa makna kalimat tauhid itu masuk ke dalam hati. Hanya Allah jua wujud hakiki. Ya Allah dengan sehabis-habis iktikat. Jadi berpejam mata tadi, coba kita lihat sekali lagi sini berpejam mata. Nah, gitu. Nah, tuh. Baca bah. Baca presiden. Gawi burunan total malam ini. Baca mata bah. La ilaha illallah. Kayak itu panggilnya supaya tahayal nih supaya itu kayak itu gaya-gayanya. Jangan berdangkak. Bismillah kayak itu. Dua tapak tangan dalam perut, mata berpejam, tarik nafas. La ilaha illallah. Lisan membaca la ilaha illallah, hati kita memaknai apa? Tiada wujudku dan sekalian alam semesta wujud hakiki, melainkan wujud hakiki itu zat Allah Ta'ala jua. Jadi makam fana ul fana yang modelnya. Guru jalan apa? Biar mengaku pada wujud ketika kami kacak jalan ada aja wujudnya. Ini lain kisahnya, lain wujud nangin tuh. Lain kisahnya itu orang mengkada sama ngaji. Ini maknanya tuh lah supaya jelas. Tiada keadaanku dan semesta sekalian alam ini wujud hakiki. Maka kalimat illallah itulah ilaha dari maka kalimat illallah isbat dan musbat dengan memejamkan kedua mata serta mengiktikatkan rasa makna kalimat tauhid itu masuk ke dalam hati. Hanya Allah dia wujud hakiki. Jadi tiada wujudku dan alam semesta wujud hakiki, hanya wujud Allah juga wujud yang hakiki. Dengan sehabis-habis iktikat. Artinya sehabis-habis iktikat tuh kayak apa kalau orang menyambat salah maknanya kayak itu tetap kita yakin ampun Datuk Kalampayan yang bujur, bukan pandirinya. Bahwa maknanya itu tiada Tuhan selain Allah jar, bukan tiada wujud hakiki jar. Malah lain gini jar. Aku tuh lebih maasih jar Datuk Kalampayan daripada muntung monong bau nang bau apa bau naga. Ini bau naga itu puacan kan? Bau gero. Ya pintar-pintar mandir ya lah. Apa maknanya kayak itu ya? Sampai harian dan makna la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Kenapa ikan maknai tiada wujudku dan alam semesta?
wujud hakiki melainkan wujud Allah Ta'ala juga yang hanya wujud hakiki. Yang ini bid'ah ini dia. Itu orang Wahabi. Walaupun ini yang potongannya kayak Wahabi, tapi apa iktikannya kayak orang Wahabi. Itu aja sudah. Berarti apa? Ya itu tadi dah. Kayaknya aja biar mau kurus supaya apapun ujarikan, aku lebih masih jaga tukar apa ya? Lihat kok kealiman ikam ini jauh juga daripada dibandingkan kealiman Datuk Kalampayan. Nah, itu aja sudah. Jadi kayak maknanya sini. Di ketika kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bang behiris kan? Kira suruh dia sama lading lah. La ilaha illallah ini ngarannya napi, ini manfi, ini isbat, dan Allah ini musbat. Orang beherih kakanakan kan tidak jadi orang dan ini di kampung-kampung. Nafi, manfi, isbat, musbat. Apa yang dinafi dan manfikan tadi? Versi di dalam kitab Kanzul Ma'rifah. Tiada wujudku. Tiada wujudku. Dan wujud alam semesta. Wujud alam sekalian atau di alam semesta. Ini maknanya la ilaha. Jadi ketika la ilaha, tiada wujudku dan alam semesta sekalian ini wujud hakiki. Nah, apa artinya aja kada tiada Tuhan, tang artinya tiada wujudku, intinya kayak itu supaya alim Datuk Kalampayan mau kepada Muhammad, itu jadi jawabannya. Iya aja sih Din. La ilaha, tiada wujud. Aku maksudnya. Tiada wujud aku dan wujud alam sekalian wujud yang hakiki. Artinya dinafikannya, ditiadakannya. La wujudi, tidak ada wujudku. La wujudi wala wujudal akwan. La wujudi wala wujudal akwan. Tidak ada wujud, tidak ada wujudku dan tidak ada wujud alam semesta. Ini maknanya lah. Pembeda mana nafi dan manfi. Nih, nah nganggur lagi. Nih, supaya sampai ngantuk Abdillah. La ilaha, nafi, manfi. Tiada wujud aku dan wujud sekalian alam, termasuk alam nyata kah, alam gaib kah, alam malaikat kah, alam jin ya, alam dunia kah, alam akhirat ya, alam malakut kah, alam jabarut kah, alam nasut kah, alam lahut kah, bagi alam insan kita nang ini. Tidak ada wujud aku dan wujud sekalian alam, wujud yang hakiki. Itu kok Sidin Masjid kan. Wujud yang hakiki ini maksudnya wujud yang sebenarnya, nyata Karena wujud kita ini adalah mazhar. Mazharun wa majazun, sekedar kenyataan dan bayangan saja. Mazharun wa majazun. Anda ambil contoh, misalnya di sini ada caramin, nah, di caramin ada misalnya. Lalu si Usop disuruh bercaramin, Usop jarulun bercaramin, aja Usop bercaramin.
Nang dilihat usuk, bayangan yang ada di balik cermin itu bukan diri usuk, melainkan majahar dan majas usuk. Karena yang namanya usuk kawa dirangkul, tapi bayangan yang di dalam cermin kada kawa dirangkul. Karena itu pantulan daripada wujud si usuk tadi. Itulah mawujud, itulah mazhar, itulah majas, dan itulah wujud kita dalam alam semesta. Kenapa? Karena sudah disebutkan di dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup di dunia ini hanya tipu daya belaka. La'ibun walahmun walahwun, tipu daya dan main-main saja. Sandiwara, kada asli, kada wujud. Kenapa? Karena wujud diri kita dan alam semesta ini minal adam, tadinya tidak ada, ilal wujud, lalu diadakan, setelah itu ilal adam lagi, kada ada lagi. Berarti bila sesuatu yang ada diapit oleh dua ketiadaan, maka si ada ini dihukumkan tidak ada juga. Laksana orang yang asik tertidur lalu bermimpi. Asik bermimpi guring, tak mimpi berdatai di kolam minamnya lah. Besi bini ni ke Ardila, mimpi Ardila ini. Bubaya bangun ngarau, lawan guguling, anto nasib dilang. Artinya apa? Wujud kawinnya ikam don ni ke Ardila di alam mimpi itu wujud kepalsuan. Amun wujud na asli kan bangun tadi kan menjabai guguling, kadang meragap guguling, dasar nikah ardila juga Ya itu kan artinya wujud kepalsuan tadi. Supaya buktinya la ilaha illa ini tidak ada wujudku dan alam semesta ini tidak memiliki wujud yang hakiki. Karena wujud alam itu minal adam, ini alam nih, asalnya kadada, lalu diadakan, habis itu kadada lagi. Diapit dua ketiadaan ini, ujar Syekh Abdul Somad Palembang, fi haizil adam, hukumnya kada ada juga. Sebagai wujud orang nang tamimpi amas nang kaya betaku. Usuk taburing di belataran masjid, tamimpi dapat amas nang kaya betaku. Nah, pokoknya guru kami kutukarakan mobil HRV, ya misalnya guru didik menggunakan rumah, sakadanya apa? Bangun nang diikut bantal. Artinya wujud amas nang kaya bataku tadi wujud kepalsuan. Itulah an-nasu niyamun, manusia ini kuringan di dunia ini. Fa iza matu intabahu, apabila mereka mati barulah terjaga yang sebenarnya. Di mana? Di alam barzah. Oleh karena terjaga yang sebenarnya baru dipertanyakan, man rabbuka? Siapa garang Tuhanmu? Itulah menjaga sebenarnya. Kita ini masih guringan, makanya kan ditakuni. Sebelum ditakuni rahat guring nih, ya sanggup-sanggup aja supaya kau menjawab Allahu Rabbi haqqa. Yang asa hafal kawai guru aja. Lain muntung nama jawab, nama jawab itu iktikat. Ini ada orang mau berpikir kayak itu. Imbah hafal aja. Bila ditakuni Allahu Rabbi, apa mantrapuka jawab Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka jawab Muhammadun nabiyyi. Wa madinuka jawab Islamu dini. Wa man ikhwanuka jawab wal muslimuna ikhwani. Ujar si warik nih tadi. Kenapa jadi sebenarnya warik akalnya kada kayak akal basariah, kada akal manusia. Kiranya kalau muntung nang padustaan nang ini nama jawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu muntung nang pandustaan, muntung nang panipu, muntung nang manggibah, muntung nang mampitnah dikunci. Lain nang muntung nang bebo jering nang itu nama jawab. Iktikat nama jawab kada iktikat. Kenapa jadi iktikat nang menjawab? Wa tukallimuna aydihim, yang bermutakallam, yang berpandir itu tangan, lain lisan. Wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi itu betis, lain lisan. Hari-hari baca Yasin kada mengerti. Ibadah akan menghafalin yang itu, selamatan sudah aja. Ada nama pandir itu. Dasar dangkal juga. Kemudian
ujar jatuh di sini pada kalimat illallah. Nah, isbat musbat ulang. Ini paham aja lo sudah? Artinya la ilaha ini artinya wujud kita dan alam semesta ini tidak memiliki wujud yang sebenarnya. Hanya sekedar majas dan mazhar. Karena wujud yang aslinya itu hanya illallah. Apa sudah? Aku semuaan di Turki Gaza. Jam berapa? Bisa setengah jam. Oh iya kan? Jangan sampai kita tuh makna la ilaha illallah kayak kekanakan. La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, kayak itu tuh pang sudah maknanya sampai rambut behuban kayak itu pang maknanya. Orang lebih helau orang hanya masuk Islam simu alap nang di pada munjut sana nang itu. Kada ada kenaikan lalu. Ini kelas. La nabi ilaha manfi illa isbat. Nah ini illa isbat. Allah ini musbat, nang ditetapkan. Nabi meniadakan, manfinan ditiadakan, isbat menetapkan, Allah yang musbat ditetapkan. Musbat lah. Ini tadi sudah tahu kisahnya, bahwasanya maujud, arti maujud diadakan, arti diadakan mazhar. Ya kalau mazhar, mazhar itu kenyataan atau majas bayang-bayang. Illallah, tidak ada wujudku dan wujud alam semesta ini wujud yang hakiki, melainkan hanya apa aja samuannya baca bang tadi. Illallah dan makna kalimat tauhid itu yaitu hanya Allah juga wujud hakiki. Hanya Allah juga wujud hakiki. Ini nah. Ini wujud hakiki nih. Wujud hakiki. Wujudun hakikiyun. Misalnya si Usup di sini bicara min memakai topi apa namanya? Tuh topi gue kaliangan ya. Ini Usup misalnya sebelah. Nah, mak urusnya apa Usup? Misal supaya mana ini pusing lapar nih. Misal lalu nih caramin supaya caramin singkat dalam caraminnya nah. Wah, so ayo napan lain caramin. Apabila Usup di sini bercaramin, maka yang timbul di caramin yang namanya majas lah. Majas. Ini majas ini. Ini wujud hakiki, ini wujud majas. Mau atau maujud. Kadang mungkin ini ada tanpa diadakan si wujud hakiki maujud. Nang ini maujud. Nang ini wujud. Apabila si wujud memakai topi, nah pernah lucu tuh. Topi pun. Saraung. Iyalah. Maka ini bawa topi juga. Bilang ini memacul, di sini pun memacul juga. Cuma nang ini kada masuk ke sini kada. Ini kada berpindah ke sini kada juga. Cuma tempat nampaknya nang wujud hakiki ini pada maujud ini nah, pada diri kita dan alam semesta. Cuma Allah Ta'ala kada bermasuk ke diri kita, kada meliputi alam, kada.
Karena kita habis kamera, kita buka nang itu. Kayak mana nang menonton. Nah, lalu di sini yang wujud hakiki ini hanya zat Allah, bukan diri kita kan. Jadi diri kita ini, hidup di dunia ini, wujud kita ini, adanya diri kita dan adanya alam semesta ini sekedar mazhar dan majas mawujud juga. Yang wujud sebenarnya hanya zat Allah. Adapun zat yang lainnya tipu daya, wujud kepalsuan, tidak memiliki wujud dengan sebenar-benarnya. Adapun wujud kita ini mawjudun biwujudillah, diadakan dengan sebab wujudnya Allah. Nah, jadi baknya di sini bak kenapa di sini? Mawjudun biwujudillah, diwujudkan dengan wujud Allah. Nah, untung ada bak nang ini nih. Bak nang ini yang namanya menyelamatkan. Untuk oleh karena itu, ampun maaf mati iblis pokoknya. Kayaknya menenang menonton.